Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kepo, masih ingat nggak? Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan di media sosial oleh sebuah iklan yang isinya ngajak nikah muda. Bahkan muda banget, 12 tahun. Kalau dulu kita pernah rame nih, pernikahan dini. Kalau ini jelas pernikahan super dini. Dan ucapannya sangat heboh. Lebih baik menikah di usia muda atau lebih baik menikah daripada mati kelaparan. Nah, sebelumnya sebuah video juga beredar di media sosial. Dalam video itu ada seseorang dari Sumatera Selatan menikahi 2 orang perempuan sekaligus. Bagi saya ini luar biasa. Dan masing-masing perempuan yang membuat luar biasa apa? Umurnya 16 dan 17 tahun. Dan bahkan jauh sebelumnya ada foto beredar anak usia 13 dan 14 tahun dinikahi. Di mana? Di Kalimantan Selatan. Nah, karena itu Gus Miftah pengen nih malam hari ini tausiah tentang pernikahan. Bagaimana sebenarnya pernikahan dalam Islam? Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah merupakan sunnahku. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa benci dengan sunnahku, berarti dia bukan golonganku. Ya, nikah memang sunnah. Walaupun hukum sunnah bisa menjadi wajib. Kapan? Ketika dia tidak menikah akan timbul kepada perzinahan. Maka dalam konsep menikah ini ada bahasa segera, tapi tidak tergesa-gesa. Yang namanya segera adalah ketika umurnya sudah cukup, secara reproduksi dia mencukupi, ya kan? Kemudian kemampuan ekonomi ada. Disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena bisa jadi, mohon maaf, ketika kita tunda-tunda justru jodoh kita akan diambil oleh orang lain. Hati-hati ya. Sekarang banyak cowok nih sikapnya seperti Valentino Rossi. Maksudnya apa? Suka nikung. Nah, makanya nikah. Tapi ingat, jangan tergesa-gesa. Ibarat orang bikin minum, ketika dia mau bikin kopi, dia segera. Caranya bagaimana? Airnya dipanasin, kemudian cangkirnya disiapin, dikasih gula, dikasih kopi. Begitu airnya mendidih, baru dikasih. Itulah nikah dengan segera. Tapi kalau dia nikah dengan tergesa-gesa, mohon maaf. Kopi, gula, dimasukkan ke dalam cangkir, baru direbus airnya barengan dengan kopi dan gulanya. Itu namanya tergesa-gesa. Sekali lagi, menikah itu segera tapi bukan tergesa-gesa. Maka, yuk kita jaga anak-anak kita. Kita persiapkan mentalnya, fisiknya, ekonominya. Baru kemudian dia menikah. Santai saja. Kalau kemudian persoalan ekonomi, ya bisa kita pikirkan bareng-bareng. Yang penting umurnya sudah mencukupi. Sehingga kemudian apa? Anak-anak kita terjaga keberlangsungannya. Kamu gak usah malu kalau dibilang jomblo. Nikah itu untuk lama-lamaan, bukan dulu-duluan. Tapi kadang-kadang seseorang itu pengen nikah cepat gara-gara apa? Yang salah itu kakek neneknya. Kalau lebaran ketemu kakeknya pasti ditanya, "Nak, kamu nikahnya kapan?" Nah, kamu para jomblo yang sering ditanya, "Nak, nikahnya kapan?" Gantian kamu jawab, "Lah kakek matinya kapan?" Kenapa? Karena nikah dengan mati sama-sama takdir. Tidak ada yang tahu. Saya punya satu quote ini. Ingat, kadang ada nama yang tertulis di hati kita, tapi tak bisa tertulis di buku nikah. PHP, perjaka hampir punah. Kembali ke soal Aisyah Widdings, banyak pihak yang marah gara-gara postingan mereka. Gara-gara ajakan pernikahan dini. Bahkan ada yang melaporkan ke pihak kepolisian. Lalu sebenarnya bagaimana pendapat dokter yang akan menjadi narasumber saya malam hari ini? Soal Aisyah Widdings. Bagaimana pandangan beliau terhadap pernikahan anak? Saya akan ngobrol langsung dengan sumbernya di studio. Tunggu. Mulai hari ini tanggal 1 Juli 2019 mendapatkan surat tugas dari Bapak Presiden Jokowi untuk mengemban tugas sebagai Kepala BKKBN di pusat di Jakarta. Pasar-pasar yang masih membuat kumuh itu harus dibersihkan, harus diperbaiki. Pasar titik, hilang protokol. Alhamdulillah juga barang-barangnya
ini yang dijual tidak hanya produk-produk luar, tapi produk lokal juga banyak dijual. Ini seperti ini adalah produk-produk dari Kulon Progo. Jangan hamil dulu di masa pandemi COVID ini. Kalau ke rumah sakit juga belum tentu bisa diterima dengan baik karena situasi yang harus physical distancing dan seterusnya, pembatasan akses itu juga terjadi ya. Oleh karena itu saya sering sarankan lebih baik tidak hamil dulu ya. Anak-anak kepo, Gimana? kalian dulu pengen menikah usia berapa sih? Wah, 25-an, sebelum 30 kali ya, bayangan. Bayangannya sebelum 30. Karena kalau di atas 30 namanya STMJ. Apa tuh? Sudah tua masih jomblo. Kalau dulu Gus Miftah nikah usia 24. Oh. Itu pun karena terpaksa. Loh, kok terpaksa? Kamu bilang hamil duluan, gua aja. Enggak sampai ke situ, Enggak sampai ke situ. Karena saya dulu sering diminta untuk ngasih nasihat pernikahan, sementara saya belum menikah. Nah, teman-teman saya bilang, kamu belum pernah nikah kok ngomongin nikah. Saya bilang, itu Ustadz belum pernah mati juga memberikan ke jenazah. Emangnya Ustadznya mati duluan kan? Enggak. Dulu apa yang dipersiapkan sebelum menikah kalian? Mentalnya sih. Apanya? Apa? Oh, uangnya dulu. Uang. Oh, mentalnya dulu. Oh, kamu yang diomongin uang mulu. Ya malum sih. Wajahnya kayak kalkulator. Lah kemarin ada, kalian pernah baca nggak? Pernah lihat nggak? Aisyah Wedding yang rame-rame soal pernikahan dini. Ya, menurut kalian gimana sih? Nah, itu tuh cukup menghebohkan sih, Gus. Karena penawarannya agak tanda kutip ya. Jadi memang aneh. Aneh ya? Aneh. Jadi sih kalau saya pernikahan dini saya nggak setuju. Tapi yang jelas, saya begitu menikah saya menyesal. Loh, kok menyesal? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Deh, kalian panggil narasumber kita malam hari ini dengan lagu kalian. Kita panggil bintang tamunya. Ayo. Kita sambut malam ini bersama Pak Hasto. Alhamdulillah, sugeng dalu Pak Hasto. Sugeng dalu. Jadi ini sama beliau ini sahabat lama saya. Nah, cuman nasabnya sama-sama dari Jogja, tapi nasibnya yang beda. Ada aja. Nasabnya sama, nasibnya beda. Ini kalau saya lihat udah 2 tahun saya nggak ketemu Pak Hasto kok tetap awet muda. Rahasianya nopo, Pak? Tadi rahasia awet mudanya itu apa? Tadi saya udah bilang kan sama Gus Miftah kan. Kita ini kan dokter kebidanan, jadi kan katanya air ketuban itu mengandung stem cell. Jadi kalau kena air ketuban stem cellnya masuk. Oh, jadi dulu kalau ada ibu melahirkan, Pak Hasto langsung begini. Dengerin ya, kata dokter kandungan, stem cell tuh bikin awet muda. Stem cell dari air ketuban. Tapi katanya juga sering bangun mandi malam, Pak. Ya, kan ada teori bahwa kalau air malam hari itu kan mengandung ozon begitu ya. Oh, mengandung ozon. Ozon itu O3. Jadi kalau kita itu kalau kena O3 kan relatif lebih segar, lebih. Oh, Pak Hasto saya punya foto. Kita lihat fotonya. Kita lihat fotonya. Nih. Rame tentang Aisyah Wedding yang viral. Berawal dari promosi nikah di bawah umur. Apakah kasus wedding ini bisa dibilang sebagai alarm darurat? Praktik perkawinan anak di bawah umur lah kira-kira. Ya, bolehlah dibilang begitu. Tetapi yang sangat saya sayangkan itu kan informasi itu kalau kalau kemudian sesat menyesatkan itu kan ini kalau seperti Pak Kiai atau Gus Miftah kan sangat tahu ya bahwa kalau kita memberikan informasi ke publik itu kalau seandainya itu banyak yang menyesatkan, saya kira itu yang repot itu. Karena begini kan, di samping ada larangan dari sisi undang-undang ya, artinya ada batasan dari undang-undang 19 tahun batasnya, itu sudah bagus ya.
Dan hal lain yang perlu kita perhatikan bahwa ada fenomena alam secara biologis di mana orang itu sebelum usia dewasa memang organnya itu belum terbentuk dengan sempurna. Oh, artinya belum sempurna ya? Ya, belum sempurna. Itu yang kalau menurut saya penting sekali diterangkan. Kami dari BKBN juga senang ketemu Gus Miftah ini kan. Gus Miftah ini kan followernya banyak, masanya banyak. Iya Jadi, Pak, follower saya banyak, masa saya banyak, tapi saya belum pernah diundang sama BKKBN Pak. Pokoknya kalau berdebat dengan beliau pasti kalah lah. Ya. Mungkin gara-gara kasus ini Pak Hasto merespon melalui video ini. Kita lihat videonya. Media videonya, nih. Jangan terlalu muda, kurang dari 20 tahun sudah hamil. Jangan terlalu tua, lebih dari 35 tahun masih ingin hamil. Ini Bapak kan menyampaikan ini, kalau bisa nikah itu di atas 20, tapi sebelum 35 supaya kehamilannya aman. Ini gimana Pak? Betul, jadi kan begini Gus, jadi ternyata Tuhan itu menciptakan perempuan ini, selesai secara fisik itu sebetulnya sekitar usia 20 tahun. Jadi ketika ada perempuan usia baru 15 tahun, 14 tahun, kemudian dia hubungan layaknya suami istri, sebetulnya ada risiko yang besar. Ketika usia-usia itu kan mulut rahimnya, mohon maaf ya, mulut rahimnya itu masih menghadap keluar. Sehingga kalau dia terjadi kontak seksual, maka daerah yang mau jadi kanker itu masih kena benturan. Dan kemudian 15-20 tahun kemudian dia bisa terjadi kanker, namanya kanker mulut rahim. Kanker mulut rahim. Kanker mulut rahim. Makanya di Indonesia itu kanker mulut rahim itu kan nomor 2 setelah kanker payudara. Di negara-negara maju tidak, itu karena mereka mengerti tentang ilmu tentang kesehatan reproduksi. Tapi kenyataannya banyak usia dia bawah 20 tahun hamil ya Pak? Iya. Bahkan banyak yang LKMD, lamar keri meteng dhisik. Tapi memang sangat berpengaruh itu Pak ya? Iya, ya itu secara biologis begitu. Kemudian kalau kita itu melahirkan kan ukuran panggul itu 10 cm ya. Diameter kepala itu ya 9,8, 9,7 gitu. Jadi Allah itu menciptakan ukuran panggul dan kepala itu sudah pas sebetulnya. Jadi kalau kita ada perempuan umur 15 hamil, itu banyak terjadi perdarahan karena robekan jalan lahir, banyak terjadi persalinan macet gitu. Kalau macetnya di kota mungkin disesar cepat ya. Kalau di desa? Kalau desa bisa dibayangkan loh. Misalkan di daerah yang katakanlah daerah yang pelosok, transportnya sulit itu belum sampai rumah sakit sudah bayinya sudah meninggal. Nah ini kan di selama pandemi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mencatat angka perkawinan justru naik 24.000. Kok bisa Pak? Perkawinan anak naik 24.000. Iya, saya percaya karena begini, setiap 1.000 perempuan yang usia 15 sampai 19 tahun rata-rata sebelum pandemi itu sudah 36 per 1.000 itu dia pernah hamil atau pernah melahirkan. Jadi ketika kemudian ada isu-isu di beberapa wilayah, kalau pandemi ini membuat orang tua kemudian ekonominya turun kondisinya, kemudian cenderung melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan dalam rangka mengurangi beban ekonomi, itu saya kira sebenarnya salah juga ya. Wajar lah terjadi. Oh wajar? Ya wajar terjadi karena dampak ekonomi. Tapi begini Pak, kalau pandemi itu memang nikah ngirit. Kenapa? Ya atas nama social distancing, nggak perlu ngundang banyak, gitu kan? Tapi juga itu karena ada program social distancing, malam pertama juga harus social distancing, Pak.